Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kita akan membahas sebuah smartwatch terbarunya dan pertamanya Honor masuk ke Indonesia nih. Ini dia Honor Choice Watch 2E. Kalau saya perhatikan di channel luar itu udah ada yang bahas sekitar 3 bulan yang lalu ya. Harganya saat video ini tayang ada di 449.000 nih. Untuk harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Apalagi di tanggal kembar itu biasanya lebih murah sih. Saya cukup penasaran aja dengan smartwatch dari Honor ini yang terlihat kalau saya perhatikan di video-video teman-teman yang ada di YouTube luar negeri itu terlihat seperti si Huawei ya, dia punya fitur atau UI-nya. Nanti kita lihat aja. Oh ya, untuk aplikasinya dia sudah menggunakan Honor Connect. Ini bisa di-download dari Play Store maupun App Store ya. Ya, ini dia smartwatch dari Honor yang low budget ya, murah. Pakai banget. Kita lihat untuk dia punya display, ini layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dan saya coba ganti dengan warna yang full color ya, misalnya seperti ini. Ini terlihat dia punya bezel atas bawah kiri kanannya terlihat simetris, walaupun memang bukan yang paling tertipis ya, yang mengingat harganya juga ini lumayan murah ya. Ukurannya terbilang besar dengan resolusi yang lumayan nih, 390 kali 450 pixel dengan 322 pixel per inch. Karena dia punya layar sudah AMOLED, pastinya ada always on display. Always on display-nya juga ini mengikuti tampilan watch face yang kita pakai. Tapi yang watch face bawaan dari smartwatch-nya aja ya kalau saya perhatikan. Untuk mengaktifkannya kita masuk ke dalam setting dan mengaktifkannya di sini. Gaya AOD juga kita bisa pilih dari bawaan smartwatch atau dari bawaan watch face. Kalau bawaan dari smartwatch-nya aja hanya ada dua pilihan, digital dan analog. Sedangkan dari pilihan watch face-nya ini mengikuti ya, seperti ini tampilannya. Ini cakep banget sih. Kalau di tap to wake dia tidak bisa. Untuk di raise to wake saya coba ini nggak bisa ya. Coba nanti saya lihat-lihat apakah ada di settingnya untuk raise to wake ketika dia aktif. Dia punya auto brightness belum ada, jadi menggunakan slide seperti ini ya, ke atas dan ke bawah aja. Displaynya sendiri ini terbilang cukup terang ya. Untuk dia punya brightness-nya saya tes untuk di outdoor ini masih bisa terlihat dengan jelas. Sensitivitasnya terbilang UI-nya sangat fluid ya, bagus banget nih. Kemudian kalau saya coba masuk ke dalam menu seperti ini tampilannya, juga dia lebih banyak ya view UI-nya, temanya tidak seperti di Huawei yang hanya ada dua pilihan aja. Kita lihat di bagian setting tampilan layar beranda, di sini ada 3 pilihan. Kita lihat yang sarang madu atau smart style ya, modelnya seperti ini. Ini benar-benar smooth banget sih, 60 Hz ya, bisa dilihat tuh. Lalu saya coba double klik, dia tidak bisa untuk ganti tema atau view UI. Jadi benar-benar manual banget, harus masuk ke dalam setting, lalu pilih tampilan yang atas, kemudian pilih layar beranda. Untuk AOD ini kita bisa aktifkan jadwal atau schedule-nya ya, atau juga kita bisa nonaktifkan menjadi all day, sepanjang hari menyala terus. Untuk bobotnya saya coba timbang, dia ada di 39,5 gram. Nggak nyampe 40 gram guys. Ini benar-benar berasar banget ya ringannya. Cakep. Walaupun begitu dia punya body case-nya ini bukannya plastik loh guys, dari alloy ya. Dan dia punya di bagian back case dari plastik baru nih. Kemudian strap terbilang lentur tetapi bukan yang paling lentur ya. Untuk quick release dikasih one click design. Ini seperti di Huawei Fit 3, Fit 4, ini mirip ya. Seperti ini tampilannya. Tapi saya nggak bisa tes nih dari Huawei Fit 4 ke Honor Watch ini ya. Dia ada dua tombol fisik yang satu model crown button. Ini kita lihat. Ini bisa untuk bergulir ya, ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar berasa haptic feedback-nya. Dia halus gitu guys, lembut, nggak kasar. Kemudian di bagian tombol bawah ini untuk masuk ke mode cepat fitur olahraga. Dan satu hal yang mau saya pastikan di sini dia belum ada built-in GPS. Jadi menggunakan GPS dari smartphone kita ya. Walaupun di sini muncul GNSS, tetapi harus tetap terhubung ke smartphone di aplikasinya Honor Watch. Ketika memulai data yang ditampilkan seperti ini dan kita slide ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music dan slide. Nah, ya cuma begini aja guys, tidak ada slide ke kanan ya. Dia tidak ada root back karena belum ada GPS pastinya. Untuk ukurannya sendiri di pinggir case-nya kalau saya ukur hanya 11 mm lebih. Di tengah heart rate sensornya ada di 12 mm lebih. Lebar case-nya ada di 39 mm lebih. Lak to laknya 44 mm lebih. Dan ketika saya pakai di lengan saya yang kecil, ukuran lingkar 16 cm, strapnya nih lumayan cukup panjang. Jadi kalau pergelangan tangan kamu besar masih bisa untuk menggunakannya. Dia juga model diselipin ke dalam seperti si iWatch gitu ya. Tapi yang saya rasakan strapnya ini walaupun diselipin ke dalam dia cukup smooth ketika dipakai atau diinstal ya. Dan tampilannya seperti ini, apakah kebesaran menurut kalian guys? Menurut saya ya masih agak kebesaran ya. Di bagian lak tulaknya yang lumayan di 44 mm lebih. Dan saya coba raise to wake, ini sangat responsif dan bagus.
tidak ada jeda waktu. Untuk fitur layar di backup off ini bisa ya, tidak ada masalah dan tidak perlu disetting lagi. Untuk pemantau kesehatan seperti heart rate dia tersedia, SpO2 juga ada, tetapi kita harus tap di bagian bawah nih untuk mengukur atau memulainya. Stress level juga tersedia, dia harus di tap juga seperti di SpO2 ya, sama. Ketiga fitur itu juga ada fitur yang namanya pengukuran sekali ketuk nih. Jadi 3 fitur berjalan sekaligus. Di fitur pernafasan juga ada breathe. Fitur Bluetooth Call saya coba tes menggunakan smartphone dari Android Samsung A55, bisa mengangkat telepon langsung dari WhatsApp Call tanpa membuka smartphone lagi. Kemudian pesan teks yang ditampilkan dari notifikasi masuk, dia hanya segini aja ya, tidak bisa membaca banyak karakter. Fitur Bluetooth Music nih tersedia, fitur pengingat minum juga ada, lalu fitur lainnya seperti alarm, stopwatch, pengatur waktu atau timer juga ada, kalkulator tersedia, kalender kita lihat dia modelnya mingguan ya, seperti ini tampilannya, center dari layar aja tanpa center fisik, Find Phone juga ada, ini saya coba tes ke smartphone-nya langsung, saya tap untuk memulai dia punya Find Phone, kita tes, oke. Cukup kencang ya dia punya bunyinya, mantap. Dan yang saya perhatikan di sini tidak ada remote kamera ya. Nanti saya coba cek di aplikasinya. Dan saya perhatikan di aplikasinya juga ini tidak tersedia remote kamera ya. Kemudian fitur yang bisa kita share ke pihak ketiga datanya ini hanya ada Health Connect. Tidak ada Strava ya. Watch face pilihan yang disediakan dari Honor App juga ini terbilang banyak banget guys. Ini saya sudah coba install. Banyak nih guys, 3, 6, ya lebih daripada 3 pilihan. Ini bisa menampung banyak pilihan watch face ke smartwatch dari Honor ini ya, cakep nih. Di setting tampilan, kecerahan layar, durasi layarnya ini atau screen time off bisa menyala sampai 20 detik aja, tidak sampai 30 detik ya. Preferensi pengaturan latihan di sini kita bisa lihat ada settingnya ya. Tombol bawah juga kita bisa ganti-ganti modenya, ini kita custom. Di catatan latihan saya sudah melakukan untuk berkegiatan di outdoor yang bisa disimpan datanya seperti ini tampilannya, cukup banyak ya data yang ditampilkan. Mantap dan detail menurut saya. Selebihnya kita bisa lihat dari aplikasi. Untuk baterai kapasitasnya tidak terlalu besar memang, di atas 300 mAh ya. Untuk tertulisnya bisa bertahan sampai 2 mingguan penggunaan normal. Selama pemakaian saya dengan always on display aktif seharian, ini turunnya hanya 23% aja. Menurut saya cukup irit untuk di daya tahan baterainya ya, walaupun dia cuma 300 mAh lebih. Ya kesimpulannya smartwatch dari Honor ini terbilang recommended banget ya. Di harganya yang 400 ribuan aja. Sudah dapat layar AMOLED dengan dia punya UI yang mirip-mirip seperti Huawei. Kemudian aplikasi di Play Store juga ada nih si Honor Watch ini ya. Yang menjadi catatan kekurangannya dia punya tampilan notifikasi masuk chat tidak bisa membaca banyak karakter. Lalu untuk remote kamera juga tadi saya cek dia tidak ada ya di smartwatch-nya maupun di aplikasi Honor Watch. Ya di balik kelebihan pastinya ada kekurangannya ya. Nggak mungkin semuanya disediakan atau perfect gitu ya. Dia mengingat untuk harganya yang terbilang murah lain. Oke mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pengalaman saya menggunakan Honor Choice Watch 2E. Ini agak panjang ya namanya, jadi agak lupa-lupa gitu guys. Thanks for watching dan nantikan video-video saya selanjutnya mengenai smartwatch terbaru yang akan tayang di channel ini. Mungkin teman-teman udah ada yang nyoba smartwatch terbarunya Honor ini, bisa tulis di kolom komentar apa aja yang menjadi kekurangannya. Thanks for watching, saya Freddy dan bye.